Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga masih punya PR yang lain, ya. Hari ini masyarakat kita itu sudah banyak diracuni yang namanya paham sekularisme. Apa sekularisme itu? Yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan umum secara merata. Sehingga ini tentu sangat memberatkan kita untuk menghadirkan generasi seperti itu dalam kondisi masyarakat yang sangat lekat dengan sekuler seperti ini. Seolah-olah dipisahkan, oh ini urusan agama, oh ini urusan dunia, oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Sehingga hari ini terjadi, orang kalau mau berbicara bisnis sudahlah bicaranya di pasar, orang kalau mau berbicara agama sudahlah bicaranya di musola, di masjid. Sehingga apa akibatnya? Ketika di pasar mereka lepas dari agama. Ketika mereka di pasar bermuamalah, tidak ada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Karena seolah-olah, oh ini adalah masalah dunia, ini adalah pasar. Sehingga bebas kita mengatur. Lepas dia dari urusan agama. Sisi yang lain juga demikian. Orang yang kalau sudah beribadah, orang yang kalau sudah di masjid, seolah-olah hanya ibadah saja yang kemudian difokuskan. Paham sekularisme ini yang berbahaya, ya. Awalnya memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, nanti kemudian berjalan lagi memisahkan antara agama dengan ilmu umum, dan ini sudah terjadi di masyarakat kita, ya. Sederhana, orang kemudian yang ahli dalam bidang agama umumnya juga kurang dalam bidang umumnya. Orang yang ahli dalam bidang umum ya sangat menguasai dalam bidang umum, tapi dalam masalah agama tidak mengetahuinya. Untuk itu di dalam Islam kalau kita cermati, ya, dikotomi ilmu seperti ini tidak kita jumpai, ya. Karena dahulu Islam itu ya agama itu sendiri ya kehidupan secara umum. Kedua-duanya menyatu padu menjadi dalam sebuah diri seorang muslim. Dan paham inilah yang sekarang masuk ke rumah tangga kita, masuk ke anak-anak kita. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi adalah tadi orang yang menghafal Quran tapi tidak menguasai ilmu ekonomi misalnya, tidak menguasai politik, tidak menguasai kedokteran, tidak menguasai ilmu mesin dan seterusnya, seolah-olah hanya fokus dengan hafalan Qur'annya saja. Sisi yang lain, orang yang kemudian menggeluti bidang umum, ya dia seorang dokter, dia mungkin insinyur, arsitek dan seterusnya, tapi dalam masalah urusan agama sangat jauh. Baca Qur'annya nggak bisa, memahami Al-Quran apalagi jauh, ilmu agamanya nggak menguasai. Ini produk sekularisme. Jadi kita itu sudah dipotak-kotakkan seperti itu, gitu ya. Nah, untuk itulah dari sini ini juga menjadi tantangan kita, bagaimana kita menyatukan kembali yang tercerai-beraikan dengan paham sekularisme ini. Jadi mengembalikan kembali ruh ilmu itu dasarnya adalah agama, tapi tidak meninggalkan ilmu umumnya, tidak meninggalkan kemampuan dalam bidang umumnya. Dan ini yang menjadi PR terus terang kita dalam pendidikan hari ini, gitu ya. Menyatukan kembali yang dulu pernah dibangun oleh kaum muslimin. Insya Allah, ya, kalau kita cermati nanti bagaimana caranya kita menyatukan kembali dua kondisi yang terpisah ini. Maka di antara caranya adalah tadi, ya, menanamkan karakter iman yang tertanam dengan baik dan kemudian memunculkan kebanggaan terhadap Al-Quran sebagai panduan dalam segala bidang. Jadi kata kunci yang pertama adalah memunculkan karakter iman, kemudian panduannya Quran. Yang kemudian dengan Quran ini anak-anak meyakini, kita meyakini bahwasanya panduan segala bidang kehidupan ini adalah Al-Quran.
Kemudian Al-Quran dihafal bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga digali secara ilmu dan inspirasi-inspirasinya. Ya, betapa banyak ilmu Quran yang hari ini belum kita dalami secara mendalam sehingga kita menganggap oh ini nggak ada dalam Quran dan seterusnya. Nah, kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang dipahami akan membuat generasi meneladani ilmunya dengan Al-Quran. Ya, bahkan nanti yang kita harapkan setiap penelitian-penelitian yang akan dilakukan itu semuanya basisnya adalah Quran. Dan betapa ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa suatu saat ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, misalnya anak-anak kita nanti bisa kuliah ke perguruan tinggi dan seterusnya, dan mereka ketika meneliti ilmu umum itu tidak lepas panduannya dari Quran. Karena apa demikian? Karena induknya kan Quran gitu kan. Semakin digali itulah yang akan didapati sebagai inspirasi yang mendalamnya. Nah, kurang lebih dengan mengembalikan ini ya, yaitu tadi karakter iman ditanamkan kembali, kecintaan kepada Quran dikembalikan kembali, kemudian ilmu yang kemudian mulai pelan-pelan diberikan, dasarnya sudah dapat, pengembangannya juga nanti ada. Mudah-mudahan ini cara kita untuk mengembalikan kembali ya tadi ya, dua dikotomi ilmu yang terjadi di masyarakat kita. Untuk itu sekiranya nanti gitu ya, sudah belajar di tingkat lanjut, maka mau nggak mau harus mengembalikan kembali penemuan-penemuan itu kemudian berdasarkan Al-Quran. Nah, itulah sebabnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati ya, dulu di zaman kebesaran Islam ada yang dikenal dengan istilah al-allamah. Orang itu kalau sudah mendapatkan predikat ya sebagai al-alama itu berarti orang yang sangat menguasai banyak ilmu. Kalau alim itu berilmu, tapi kalau alamah itu berarti banyak ilmu yang sudah dikuasai. Dan ini produk pendidikan Islam dahulu, melahirkan generasi yang tidak hanya satu bidang yang dikuasai, tapi melahirkan generasi yang berbagai macam bidang ilmu dikuasai. Setiap penggalan peradaban zaman itu dalam kebesaran Islam, hasilnya pasti sama. Yang dihasilkan adalah orang-orang generasi yang tidak hanya fokus dalam satu bidang ilmu, tapi semua bidang ilmu dikuasai.